Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Terpukul mundurnya Portugis oleh kedahsyatan Laskar Jawa. Ditulis oleh Damar Sasangka, Selasa 29 Juni 2010. Demak Bintoro, Kesultanan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada tahun 1478 Masehi, setelah berhasil satu persatu menumbangkan penguasa-penguasa keturunan Mojopahit, kini mulai menancapkan kuku kekuasaannya di tanah Jawa. Sultan Shah Alam Akbar Jimbun Ningrat I atau Raden Patah menjadi penguasa tunggal pewaris dinasti Mojopahit. Raden Patah memiliki beberapa orang putra-putri, dan yang terkenal diantaranya adalah Raden Yunus sebagai putra sulung, kelak terkenal dengan nama Adipati Yunus atau Dipati Unus, dan juga terkenal dengan gelar Pangeran Sabranglor, pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Putra kedua bernama Raden Suryawiyata, kelak dikenal dengan gelar Pangeran Sekar Sedolepen, bunga yang gugur di tepi sungai. Yang ketiga Pangeran Trenggono, kelak terkenal dengan gelar Sultan Trenggono. Yang keempat seorang putri yang kelak dinikahkan dengan bangsawan Pasai yang tersohor, Fatahillah. Pada tahun 1511 Masehi terdengar kabar di Jawa Kesultanan Malaka berhasil dijebol pertahanannya oleh kerajaan Portugis. Malaka di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah tahun 1488 sampai 1511 Masehi tidak mampu membendung serangan armada laut Portugis yang datang dari India. Di bawah pimpinan Alfonso, Malaka berhasil dihancurkan. Laksamana Handel Malaka Hang Tuah gugur. Malaka jatuh. Penyerangan ini dipicu oleh sikap kesultanan Islam yang diskriminatif dalam hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa yang mayoritas beragama Nasrani. Faktor lain yang menyebabkan bangsa Eropa berlomba-lomba ingin menguasai wilayah kaya rempah-rempah adalah jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, pada tahun 1453 ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Kerajaan Romawi Timur tunduk di bawah kekuasaan kaum Islam. Hal ini mengakibatkan tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi bangsa Eropa. Kesultanan Turki mempersulit para pedagang Eropa beroperasi di wilayahnya, padahal bangsa Eropa memerlukan pasokan rempah-rempah. Hal ini pula lah yang memicu munculnya semangat ekstrim bangsa Eropa yang dikenal dengan semangat Reconquista, yaitu semangat membalas dendam kepada kekuasaan Islam dimanapun berada. Politik konfrontasi dikedepankan oleh bangsa Eropa terhadap kesultanan-kesultanan Islam di seluruh dunia, dan Malaka kini menjadi sasarannya. Jatuhnya Malaka adalah suatu keberhasilan luar biasa bagi Portugis, karena Malaka adalah pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara kala itu. Kabar kejatuhan Malaka membuat kesultanan Islam di Nusantara geger. Raden Patah, penguasa Kesultanan Islam Jawa, Demak Bintoro, tak kalah berang. Malaka adalah jalur utama perdagangan Nusantara. Jika Malaka dikuasai Portugis, maka perdagangan Islam akan kesulitan melakukan kegiatan perekonomian. Maka atas fatwa Dewan Wali Songo, Sultan Shah Alam Akbar Jimbun Ningrat I, penguasa Demak Bintoro, mengutus putra sulungnya Raden Yunus memimpin armada laut Demak untuk menyerang Malaka. Pada tahun 1512, satu tahun setelah kejatuhan Malaka di tangan Portugis, beribu-ribu armada laut Demak berlayar menuju Malaka dengan persenjataan lengkap. Peperangan sekali lagi akan terjadi.
Malaka sekali lagi akan dijadikan ajang pertumpahan darah. Pertumpahan darah yang dipicu oleh masalah politik, ekonomi, dan agama. Peperangan pun pecah. Portugis mati-matian membendung serangan besar-besaran dari Laskar Jawa. Portugis terpukul mundur. Laskar Jawa begitu dahsyatnya. Beberapa wilayah Malaka berhasil diduduki Laskar Jawa. Namun sayang, penyerangan ini tidak disertai dukungan penuh dari pihak Malaka. Malaka diam-diam malah mempersulit gerak laju Laskar Jawa. Mereka takut jika Portugis berhasil dipukul mundur, maka sekali lagi Malaka akan jatuh ke tangan orang-orang Jawa seperti saat Mojopahit berkuasa. Suatu alasan yang klasik dan ironis. Demikian sekilas kisah terpukul mundurnya Portugis oleh kedahsyatan Laskar Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.